Bagaimana jika senjata paling berbahaya di medan perang modern saat ini bukan rudal jutaan dolar, bukan jet tempur canggih, melainkan drone rakitan yang cuma seharga ratusan dolar? Beberapa minggu lalu di Lebanon Selatan, Komandan Komando Utara IDF, Mayor Jenderal Rafi Milo, turun dari kendaraan komandonya untuk menemui sejumlah perwira lapangan. Beberapa detik kemudian, sebuah drone menghantam kendaraan yang baru saja ia tinggalkan. Milo selamat, kendaraannya tidak. Jika ia terlambat beberapa detik saja, ia akan menjadi perwira IDF berpangkat tinggi yang tewas dalam perang ini. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ini bukan kecelakaan, bukan pula insiden tunggal. Sejak Maret 2026, Hezbollah telah meluncurkan lebih dari 80 drone FPV ke pasukan Israel di Lebanon Selatan. Belasan di antaranya berhasil menghantam sasaran, menewaskan tentara, melukai puluhan lainnya, dan menyerang aset-aset yang selama ini dianggap sangat terlindungi. Mulai dari tank Merkava hingga baterai Iron Dome. Kepala Staf IDF, Ayan Zamir sendiri mengakui ancaman tersebut dan berjanji akan menemukan solusinya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin salah satu militer paling maju di dunia kesulitan menghadapi senjata yang harganya bahkan lebih murah daripada sebuah smartphone? Jawabannya tersembunyi pada teknologi yang hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Bukan karena terlalu canggih, tetapi justru terlalu sederhana dibandingkan lawan-lawannya. Drone ini cuma mengandalkan kabel serat optik. Drone first person view biasanya dikendalikan melalui sinyal radio. Masalahnya, sinyal radio bisa dijam, dan IDF memiliki sistem jamming yang sangat efektif terhadap drone generasi sebelumnya. Hezbollah mengatasi kelemahan itu dan menghilangkan radio sama sekali, menggantinya dengan kabel tipis yang tidak kelihatan. Drone FPV serat optik menggunakan kabel fisik ultra tipis hingga 15 km sebagai penghubung dengan operator. Akibatnya tidak ada sinyal radio untuk dijam, tidak ada emisi elektronik untuk dilacak, dan posisi operator tidak bisa deteksi melalui perang elektronik. Menurut analis keamanan Israel, drone jenis ini kebal terhadap jamming komunikasi dan hampir mustahil telusuri ke lokasi peluncurnya. Masalah berikutnya adalah mendeteksi operator. Pada drone radio biasa, IDF dapat melacak sinyal kembali ke sumbernya. Pada drone serat optik, opsi itu tidak ada. Satu-satunya cara menghentikannya adalah menghancurkan drone di udara sebelum mencapai target. Di medan Lebanon Selatan yang dipenuhi bangunan, lembah, dan vegetasi lebat, drone kecil yang terbang rendah sering baru terlihat ketika sudah sangat dekat. Lalu ada persoalan biaya. Satu drone FPV Hezbollah bernilai sekitar $500, sementara satu rudal Tamir Iron Dome berharga sekitar $50.000. Rasionya 1:100. Bahkan Iron Dome tidak dirancang untuk menghadapi quadcopter kecil yang terbang rendah di antara pepohonan. Hezbollah pun mengklaim pernah menghantam sebuah baterai Iron Dome dengan drone rakitan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada 26 Mei 2026, Hezbollah melancarkan serangan drone terhadap Barak Beranit, salah satu pusat operasi utama IDF di wilayah utara. Menurut footage yang dirilis Hezbollah, sejumlah drone menyerang area kendaraan dan personil IDF secara terkoordinasi. Bukan satu target, melainkan beberapa titik dalam satu kompleks militer. Yang mengkhawatirkan bukan hanya serangannya, tetapi perubahan taktiknya. Hezbollah telah beralih dari penggunaan drone tunggal ke skuadron drone yang menyerang dari beberapa arah sekaligus. Ini merupakan lompatan taktis penting. Drone tunggal masih bisa dihadapi dengan berbagai cara. Namun ketika beberapa drone datang bersamaan, perhatian terhadap satu ancaman memberi peluang bagi ancaman lain untuk lolos. Pola ini telah terbukti efektif di Ukraina, dan hingga kini IDF masih mencari jawaban operasional yang memadai. Target Hezbollah juga bukan sekedar personel. Dalam beberapa pekan terakhir, mereka merilis rekaman serangan terhadap tank Merkava MK4, bulldozer lapis baja Dinen Caterpillar, kendaraan tempur infanteri Nemer, dan EPC A-10. Kendaraan-kendaraan ini bernilai jutaan dolar dan dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman medan perang. Namun drone FPV yang harganya hanya ratusan dolar mampu menyerang titik-titik rentan dari atas, memanfaatkan celah yang sulit dilindungi oleh lapis baja konvensional. Akibatnya, kendaraan yang sama ini menjadi pelindungan utama pasukan, tidak lagi memberikan rasa aman yang sama terhadap ancaman udara berbiaya rendah. Di antara seluruh serangan drone Hezbollah, insiden Mayor Jenderal Rafi Milo yang paling mengubah kalkulasi IDF. Ini karena Hezbollah telah menunjukkan kemampuan untuk menarget perwira tinggi IDF di front Lebanon. Milo selamat hanya karena kebetulan.
Dia dan seorang staf keluar dari kendaraan beberapa detik sebelum drone menghantam. Kendaraan rusak, tetapi tidak ada korban. Insiden ini membuktikan bahwa Hizbullah secara sistematis mengincar perwira tinggi di lapangan untuk menghancurkan rantai komando Israel. Strategi perburuan komandan ini meniru taktik perang modern yang bertujuan merusak koordinasi dan menjatuhkan mental pasukan. Akibatnya, setiap kunjungan komandan Israel ke Lebanon Selatan kini menjadi sangat berbahaya, memaksa IDF mengubah total cara mereka bergerak dan memimpin operasi di garis depan. Di Lebanon Selatan, tentara Israel setiap hari diincar dan diserang oleh drone bunuh diri Hizbullah. Selama alat penangkal yang ampuh belum ditemukan, mereka akan terus berada dalam bahaya. Sejak Maret 2026, lebih dari 80 drone telah diluncurkan. Sekitar 15 mencapai sasaran, menewaskan 4 tentara dan seorang warga sipil, serta melukai puluhan lainnya. Kematian ini terjadi bukan dalam pertempuran besar, tapi saat patroli rutin atau kegiatan sehari-hari. Ancaman ini mempengaruhi psikologi pasukan. Drone FPV serat optik muncul dari mana saja, kapan saja, tanpa sinyal peringatan atau kemampuan untuk melacak operatornya. Kendaraan lapis baja pun tidak selalu memberi perlindungan. Analis menyebut fenomena ini sebagai ancaman yang terasa ada di mana-mana. Hizbullah sendiri menggambarkan drone ini sebagai versi lebih mengerikan dari rudal Kornet pada Perang Lebanon Kedua, karena asal serangannya tidak dapat dideteksi. Tapi sebuah pernyataan dari Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, pada 29 Mei 2026 lalu mengungkap hal mengejutkan, bahwa solusi teknologi sedang dikembangkan dan Israel belum punya jawaban untuk menangkal drone Hizbullah saat ini. Pihak militer bahkan mengonfirmasi bahwa solusi lengkap baru siap beberapa bulan lagi. Artinya selama berbulan-bulan ke depan, tentara Israel di Lebanon Selatan harus tetap bertahan di bawah ancaman konstan. Sementara Hizbullah terus belajar, bereksperimen, dan menyempurnakan taktik skuadron yang sudah terbukti bekerja. Lalu apa kira-kira yang bakal terjadi ke depan? Kemungkinan pertama adalah Israel akan meningkatkan sistem pertahanan baru dan mengarahkannya secara massal, seperti senjata laser atau sistem deteksi AI yang menaikkan tingkat resepsi secara drastis. Hizbullah terpaksa beradaptasi lagi. Perang teknologi pun terus berlanjut, tetapi kali ini kendali permainan kembali ke tangan Israel. Kemungkinan kedua adalah tidak ada solusi sistemik dalam waktu dekat. IDF akan mengurangi ruang gerak pasukan mereka di lapangan dan lebih banyak mengandalkan operasi jarak jauh dan membatasi kunjungan langsung para komandan ke area berbahaya. Di sisi lain, Hizbullah akan terus mempertajam taktik kelompok drone mereka, menjadikan Lebanon Selatan sebagai medan pertempuran yang didominasi oleh drone-drone murah. Tapi ada juga kemungkinan ketiga, Hizbullah berhasil membunuh komandan senior Israel. Jika serangan berikutnya tepat sasaran, momen ini akan menjadi titik balik dalam perang. Israel dipastikan akan membalas secara masif yang bisa memicu eskalasi perang besar di Lebanon. Peristiwa ini juga akan memperkuat doktrin perburuan komandan milik Hizbullah sebagai strategi efektif yang mampu mengubah jalannya pertempuran. Kisah Jenderal Milo, tentara Biranit, dan kru tank Merkava membuktikan ngerinya drone murah tidak bisa dilacak dan mustahil diacak sinyalnya ini. Meski pimpinan militer Israel berjanji akan mengatasinya, kenyataan di lapangan sangat brutal. Tentara mereka di Lebanon Selatan terjebak tanpa jalan keluar. Bagaimana menurutmu? Bisakah Israel menemukan penangkal drone serat optik ini sebelum terlambat? Atau Hizbullah sudah menemukan celah fatal yang permanen? Tulis di kolom komentar.